للطالب اللبيب في دار الحبيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالعلوم في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Al-Fakir di kajian pagi hari ini di dalam hadis yang nomor 13 di kitab Arba'in Nawawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tadi sudah dibacakan oleh akhina fillah Habib Ali tentang hadis dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin nabi qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini dari Abi Hamzah, bahwasanya Abi Hamzah ini adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata la yu'minu, tidak dikatakan beriman, ahadukum bagi dirimu, salah satu bagi dirimu, hatta yuhibba, sampai kau cinta, li akhihi, kepada saudaramu, ma yuhibbu, seperti halnya kau mencintai, li nafsihi, terhadap diri. Hadis ini, sebelum kita masuk kepada setiap kalimat, kita harus tahu makna hadis ini itu ada berapa poin. Makna hadis ini ada 3 poin. Yang pertama, makna umumnya hadis ini ialah menunjukkan rasa cinta kepada persaudaraan kaum muslimin adalah sebagai sempurnanya syaratnya iman. Jadi hadis ini adalah menunjukkan bahwasanya cintanya kita kepada orang mukmin itu adalah sebagai yaitu pengukuran terhadap iman atau kekurangan terhadap iman. Jadi kalau iman kita itu sempurna, jelas kita pasti cinta kepada orang mukmin. Itu pertama. Dengan artian apa? Sebagaimana firman Allah dijelaskan di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin ini ikhwatun, saudara. Dengan artian apa, Ustadz? Saudara itu bukan saudara secara nasab, atau saudara bukan secara pekerjaan, atau saudara bukan secara rodok. Rodok itu apa? Menyusu. Apa? Nyusu ke orang, itu rodok. Atau ke bibiknya, bukan ke orang tua, bukan. Tapi saudara yang dimaksud di sini, ikhwatun, saudara itu adalah saudara yang sesama Islam. Itu saudara. Maka diperintahkan di Al-Quran, fa'aslihu, suruh saling memperbaiki, suruh saling menyambung, suruh saling membuat baik. Baina akhawaikum, di antara saudaramu. Ini Quran. Quran memerintahkan kita untuk saling memperbaiki antara saudara. Apa ayatnya? Innamal mu'minuna
ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu dari segi ayat. Terus juga persaudaraan dalam agama dan kehormatan bukan dalam nasab. Dengan artian memang benar, persaudaraan itu kalau ditinjau dengan secara nasab, maka kita tidak ada saudara. Saya sama Ali siapa? Saya sama Muslim siapa? Tidak ada yang saudara. Tapi karena kita ada di satu lingkupan pondok, sama-sama Islam, sama-sama pengen mencari ridha Allah, maka kita sama-sama saudara. Kalau kita diukur saudara itu hanya saudara kandung dari lahir rahim ibu saja, itu bukan saudara. Paham? Maksudnya saudara hanya keluarga, tapi bukan saudara secara karena kalau saudara secara Islam sudah tentu dia nanti akan bersama kita. Tapi kalau saudara secara nasab bisa tentu dia bukan bersama kita. Kok gitu Ustaz tinjauannya? Gini loh. Karena saudara dalam sesama saudara dalam kandungan itu bisa jadi antara A dan B, anak pertama dan anak kedua, contohnya Tasril dan Khairul. Nauzubillah, pasti bisa salah satunya ada yang kufur ataukah nauzubillah. Misal ini contoh. Muslim siapa? Khairul Islam. Kacau kafir. Misal inilah. Nah, itu ketika Acong dan Muslim, Acong dan Khairul itu tidak bersaudara dalam Islam, maka belum tentu dia berkumpul. Karena apa? Tinjauan hidup adalah akhirat. Bisman sama Udin gitu. Kalau nasab bisa terputus, tapi kalau agama tidak bisa terputus. Dengan artian logikanya agama itu lebih kekal daripada daripada nasab. Dan juga bisa jadi Muslim Khairul mati atau Acong mati tidak bisa bersama. Ini kan artinya apa? Kalau nasab itu masih bisa dipertanyakan, tapi kalau sama-sama Islam, sama-sama beriman, itu jelas nanti akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kata Rasulullah apa? Rasulullah pernah ada sahabat mendapatkan hadis dari Rasulullah, dan hadis itu tidak boleh diberitahu pas orang itu sebelum wafat, diberitahu kepada tentang masalah hadis orang yang mengatakan syahadat. Orang mengatakan syahadat, asalkan sampai mati dia tetap membawa syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak syirik kepada Allah, maka dia tetap akan masuk ke dalam surga. Walaupun dosanya banyak, walaupun dosanya sampai beribu-ribu, tapi kalau dia di dalam hatinya masih ada syahadat, masih percaya kepada Allah, masih mengakui bahwasanya Nabi adalah utusan Allah, maka jelas dia masuk surga. Karena apa? Karena dia berupa Islam. Terus yang kedua, yaitu apa tinjauan hadis ini? Yaitu kadar mencintai saudara sesama muslim harus dengan mencintai diri sendiri. Dengan artian yang kedua ini artinya kita mencintai saudara itu seperti halnya mencintai diri sendiri. Kadar kita mencintai saudara itu seperti halnya kita cintai sendiri. Contoh gampangnya gini. Kamu kalau dipukul kepalanya, kamu kesel nggak? Pasti kesel. Ada yang dipukul kepalanya nggak kesel? Ada. Contoh. Pasti kesel. Pasti marah. Nah, tinjauan cinta kita kepada saudara ini, hadis ini menunjukkan tinjauan kita cinta atau kadar kita cinta kepada saudara seperti halnya kita cinta kepada diri sendiri. Kalau kita nggak mau dibuat jelek oleh orang, kita jangan berbuat jelek. Kalau kita nggak mau dimusuhi orang atau difitnah orang, maka kita jangan fitnah orang.
Kalau kita nggak mau dihasut, didengki oleh orang, kita jangan dengki ke orang. Itu saja gampangnya. Dengan artian apa, nak? Dengan titik poin di situ apa? Bahwasanya kalau kita berbuat sesuatu yang tidak enak kepada diri, pas ada orang mengganggu kita, hasut kepada kita, dengki kepada kita, maka kita harus menjaga itu. Dengan artian apa? Jangan sama-sama kita membalasnya. Oh, orang dengki ke kita. Karena semua itu pasti ada balasannya. Ada balasan. Al-Fakir dulu punya guru. Jujur, Al-Fakir sampai sekarang masih ingat itu. Al-Fakir, padahal naik mobil, itu Al-Fakir ingat waktu itu malam-malam. Jadi Al-Fakir nyupir, karena ada motor, namanya bapak-bapak motor udah tua, ya pasti kan agak ngelamun gitu loh, pasti kan sedikit banyaknya. Atau enggak, ibu-ibu kadang-kadang kan juga ibu-ibu ritingnya kanan beloknya kiri, ritingnya kiri beloknya apa, di depannya ritingnya satunya di kanan, di belakangnya kiri, enggak tahu juga, wallahu a'lam. Apa tuh? Iya kan banyak. Nah Ustadz, gara-gara klakson, kata saya, bapak-bapak itu spontan kaget, kayak orang kaget. Apa kata beliau, guru anak, Lora Muhammad, ingat, Allah akan membalas semua itu sesuai dengan kamu yang kerjakan. Dengan artian apa? Kalau dia dibuat kaget oleh dirimu, kamu siap akan dibuat kaget oleh orang lain. Man zalama zulima. Orang yang dolim pasti didoli itu kembali. Itu jelas. Diakui nggak diakui pasti. Contoh dulu. Kamu sekarang taat kepada Allah, kamu berbakti kepada orang tua, maka insya Allah anakmu keturunan akan taat juga kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Birru abaakum tabarrakum abnaakum wa ifu ta'ifa nisa. Kalau kita hormat, mentakdimi orang tua, tabarrakum abnaakum, birru abaakum. Kalau kita berbuat baik kepada bapak, abaakum, orang tua, birru abaakum, tabarrakum abnaakum, maka kita akan mendapatkan barokah atau kita akan mendapatkan kesamaan abnaakum. Seperti halnya kita, anak kita kepada kita. Dengan artian apa? Kalau kita baik, orang pasti in ahsantum, apa itu? Ada hadis Nabi itu, Quran kalau tidak salah, di anfusikum, pokoknya gitu. Pokoknya ketika kau berbuat baik kepada orang, maka in ahsantum di anfusikum. Ketika kau berbuat baik kepada orang, maka kau sama halnya berbuat baik kepada diri sendiri. Dengan titik poinnya apa? Titik poinnya dari situ apa? Kalau kita baik ke orang, orang baik ke kita. Kalau orang itu baik, kita benci ke orang, orang pasti benci ke kita. Diakui tidak diakui. Dan sekarang ini sulit untuk menemukan orang-orang yang sama-sama saling mencintai. Apalagi kamu bisa dikatakan hebat. Ada orang benci ke kamu, kamu nggak benci ke orang itu. Itu paling hebat, top markotop. Kalau kamu nemu orang, contoh Ustadz benci ke siapa? Ke Ustadz Muslim misal, atau ke Saldi. Pas Saldi ke Ustadz sayang, dengan artian apa? Walaupun saya benci, mukul, sering nyubit atau apa, Saldi baik ke saya. Dengan artian apa? Saldi, Ustadz ini ada nasi sama ikan bakar, contoh. Ahmad pulang bawa ikan gede dari rumahnya, contoh. Ustadz kan walaupun kesel, nggak jadi yang mau kesel. Karena apa? Kamu baik. Makanya beda, nak. Kalau kita lagi orang itu kalau kesel, pas kita baik ke dia, pasti berubah kita. Malu, masih contohnya bermusuhan, contoh si Ali, siapa? Isman musuh dengan siapa dulu? Anggaplah musuhnya Fahri, sama-sama gedenya. Contoh. Fahri datang. Udah berantem ribut, pas Fahri datang. Kak Lisman, ayo makan mie, contoh.
Seketika itu Lisman menjadi apa? Hatinya menjadi luluh. Asalnya kesel lihat mukanya Fahri karena diajak makan mie goreng satu kerdus jadi luluh. Itu contoh kalau orang dan Rasulullah mengatakan kalau orang benci ke kita, kita usahakan jangan benci balik. Jangan benci balik. Sebagaimana hadis Nabi, laisal wasil bil mukafi walakinal wasil idza qata'a ar-rahim wasalaha. Ketika orang itu bisa dikatakan orang itu bisa menjaga silaturahim. Dengan artian menjaga hubungan, dengan artian apa? Ketika orang itu musuh ke kita tetap menjaga hubungan. Orang benci ke, orang dengki ke, manusia mana yang mengatakan semuanya iya gitu satu dunia? Enggak bakalan ada. Contoh. Kata Ustadz Muslim ini benar. Saya ini harus ngebangunin anak-anak biar tahan tahajud. Apakah satu pondok ini senang ke Ustadz Muslim? Belum tentu senang. Kenapa? Karena orang lagi-lagi enak-enak tidur diganggu. Apalagi kalau disiram. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dengan artian apa? Dengan artian apa? Kalau kita pasti menemu orang yang sama-sama cinta ke kita, tidak akan mau paling ada yang suka, ada yang itu yang kedua. Dengan artian apa? Kita selalu berbuat baik kepada orang. Ukurannya siapa? Diri kita, kadarnya. Kalau diri kita seneng diomongin orang, kita ya nggak apa-apa ngomongin orang gitu loh. Tapi ya nggak mungkin lah. Ada yang seneng diomongin orang. Muslim saya seneng dengki ke orang. Muslim kiranya mau didengkin orang? Pasti nggak mau. Paham? Terus yang ketiga, yaitu hadis ini mengajarkan untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Hadis ini menjelaskan tentang apa? Tentang mengajarkan membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati itu banyak. Kemarin Ustadz ngajar ke Ustadz Herul ya. Penyakit itu adalah salah satunya apa? Apa Ustadz? Dengki. Terus hasud. Yang pertama. Yang kedua membuat apa Ustadz? Ghibah. Itu juga. Ghibah itu lisan Ustadz. Ghibah itu apa ya? Dengki, iri, ya dengki iri sama lah. Satu paket itu. Intinya nggak boleh dengki atau hasud atau kesal, orang nggak boleh hati ini. Dan dengki itu kata Nabi kemarin hadis Nabi, al-hasadu takulu apa yakulu? Takulul hasanati kama takulun naril hatoba. Orang dengki itu, dengerin, catat. Dan orang dengki itu bisa menghapus terhadap kebaikan. Seperti halnya kayu bakar, api memakan terhadap kayu bakar. Dengan artian apa? Kalau kita dengki, pahala kita loh itu hilang. Dengan artian dikasih ke siapa? Dikasih ke orang. Contoh. Lisman dengki sama Farel. Farel diumpetin, dengki lah, bukan mencuri, dengki. Atau enggak? Lisman mukulin coba Farel gitu. Karena Farel kecil, kurus, kayak krepeng, sama Lisman dipukulin karena Lisman kayak biksu. Contoh ini. Maka ketika itu sering dengki, maka ingat, Farel selagi tidak membalas, maka Allah yang akan mengambil kebaikan Lis. Kalau Lisman nggak punya kebaikan sama sekali, misal nih apa dosanya Farel diambil
dan diberikan kepada list. Apalagi membuat wah. Tapi sekarang banyak orang itu dengki, menjelek-jelekan orang itu banyak. Hasud itu tandanya orang nggak iri, hasud, dengki itu tandanya orang nggak mampu. Contoh, pasti rata-rata yang didengki itu orang yang bukan orang yang di bawah kita, pasti orang yang di atas kita. Ada orang dengki kepada orang yang di bawah. Contoh gampangnya gini. Haji siapa? Haji Kaping misalnya, atau Haji Dalu atau Haji Gani, orang kaya. Orang kaya ini dengkinya ke siapa? Masa mau dengki yang ke bawah? Nggak mungkin kan? Dengan artian dia membuat honor kepada yang bawah, enggak, pasti kepada yang lebih Dengan artian apa? Dengan artian bukan apa? Kalau orang itu dengki, pasti ratanya dia tidak mampu. Mentang-mentang punya mobil, contoh yang dari bawah. Mentang-mentang ya baru punya mobil, itu sombong, dicuci di depan rumah, padahal itu jalanan bukan punya dia, punyanya negara. Tandanya apa? Dia nggak mampu menyaingi, akhirnya timbul rasa dengki. Keberi nanti malam, begal. Contoh. Jadi dengan artian apa? Dengki itu kepada dari kebanyakan tandanya orang itu nggak mampu. Nah, dari hadis ini, pertama sudah masuk poinnya. Dari hadis ini kita urai. Yang pertama, hadis ini diperoleh dari Abi Hamzah Anas bin Malik. Siapa Abi Hamzah ini? Anas bin Malik punya anak namanya Hamzah. Yang meriwayatkan siapa Ustaz? Abi Hamzah apa Anas? Hamzahnya apa Anasnya? Anas. Orang bilang bapak. Udah tahu bapak masih itu siapa? Hamzah, Anasnya yang meriwayatkan. Anas bin Malik ini, sebelum kita memasuki ke hadis, Anas bin Malik ini lahir pada 10 tahun sebelum kehijrahan Nabi. Lahir pada 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Itu. Sebelum hijrahnya Nabi. 10 tahun otomatis di waktu hijrah Anas sekitaran 10 tahun waktu hijrahnya Nabi, ya kan? 10 tahun. Jadi anggap Nabi hijrah umur berapa? 40. Waktu itu Rasulullah umur 30. Anas bin Malik sahabat Rasulullah inilah lahir. Ya. Sekarang 10 tahun sebelumnya. Dan juga diriwayatkan Anas bin Malik ini adalah pelayannya Rasulullah. Rasulullah. Jadi beliau emang melayani Rasulullah selama hidupnya Rasulullah. Tadi siapa yang mengatakan 10 tahun lahirnya adalah 10 tahun sebelum itu adalah Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya Anas bin Malik itu lahir 10 tahun. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya Anas lahir 10 tahun sebelum hijrah. Terus bahkan Anas bin Malik juga pernah ikut berjihad dengan Rasulullah. Di waktu itu, di waktu perang Badar, beliau jadi pembantunya Rasulullah. Jadi antara ada perperangan, dia juga ikut. Tapi dia waktu itu menjadi apa?
di waktu perang Badar menjadi pelayan, karena waktu itu dia masih anak, masih bahasanya kita ya masih kecil, tidak mungkin pegang busur gitu, tidak mungkin ya. Tapi ya Allah alam, karena Ali bin Abi Thalib juga walaupun kecil-kecil dulu waktu perang tanding antara perang Badar kalau tidak salah itu ya, itu apa tetap ikut. Tapi Sayyidina Ali tidak jadi apa? Tidak jadi pelayan. Tapi yang jadi pelayan waktu perang Badar adalah Anas. Dan Anas itu kapan wafat? Anas bin Malik itu wafatnya menurut Ma'ammar bin Humaid mengatakan wafatnya pada umur 9 tahun, 91 Hijriah. Ma'ammar bin Humaid mengatakan bahwasanya Sayyidina Anas wafat pada umur pada tahun ke-91 Hijriah. 91 Hijriah. Dan juga ada yang mengatakan Ma'an bin Isa itu mengatakan bahwasanya umur 92. Ma'an bin Isa mengatakan umur 92 Hijriah atau 93 Hijriah. Ma'an bin Isa itu mengatakan wafat pada tahun 92 atau 93. Itu perbedaan pendapat antara wafatnya Rasulullah. Anasnya yang dibahas. Enak hadisnya Anas. Masa mau bahas Ma'annya? Terus hadis ini mengatakan dalam la yu'minu ahadukum, orang itu dikatakan tidak sempurna dengan artian dia tidak ada iman. Jadi tidak sempurna itu dengan artian dia tidak punya ada yang mengatakan tidak punya iman. Ada yang mengatakan punya iman cuman tidak sempurna. Ada yang mengatakan memang murni nggak punya iman sama sekali. Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan punya iman cuman nggak sempurna. Seperti hadis yang sama juga tentang masalah la imana liman la amanata lahu. Tiada iman bagi orang yang tidak amanah. Jadi orang kalau nggak amanah itu tandanya nggak punya iman. Itu yang kalau mengikuti ekor hadis terhadap la iman liman la amanata lahu. Itu kalau mengikuti hadis itu. Terus hatta yuhibba li akhihi, mencintai saudaranya, yaitu sampai di sini juga saudara seakidah. Bukan senasab atau semarga, sesuku, bukan, tapi secara yuhibba li akhihi, ini cinta ini maksudnya secara agama, bukan secara lainnya. Bukan secara suku Mandar, suku Madura, suku Jawa, bukan. Tapi secara apa tadi? Seagama atau seakidah. Terus yang ketiga tentang masalah ma yuhibbu li nafsi, dengan artian hadis ini mengekor atau mengkaji kepada kita bahwasanya kita cinta ke orang harus sama dengan cinta diri sendiri. Nggak boleh, dengan artian tadi yang sudah dijelaskan, nggak boleh menghina orang, berbuat bohong kepada orang, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang. Dengan artian apa? Ya kita ukur diri kita lah. Kalau kita kehilangan kepikiran, maka kita jangan membuat kehilangan orang lain.
Kalau kita tidak mau dibuat kesal oleh orang, kita jangan buat kesal kepada orang. Paham tuh? Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.